Oke, oke. Baiklah, kita akan bersatu dalam doa. Saya akan berdoa sesuai dengan kepercayaan saya. Kita akan mengundang supaya Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang di surga, sungguh Tuhan kami mengucapkan puji syukur, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami. Walaupun kami tidak banyak, tapi kami yakin dan percaya. Bukan suatu kebetulan kami bisa bergabung di acara ini, karena Tuhan menginginkan kami memiliki kesehatan, juga keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati narasumber kami, Bapak Elvin Bidi, biarlah semua yang disampaikan beliau boleh menjadi satu kesempatan bagi kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan kami, bagaimana kami boleh memperoleh kehidupan yang sehat dan boleh menjadi berkat. Terpujilah namamu Tuhan, besertalah dengan kami dari awal hingga akhirnya, karena kami berdoa di dalam namamu, Yesus yang menjadi juru selamat dan pengampun dosa kami. Amin. Oke, baiklah. Kita mau mulai ya. Sebelum kita nanti nyanyi satu lagu hidup sehat ini, yang biasa kita nyanyikan, kita mau dengar testimoni dulu. Kita mau evaluasi ya. Kita kan Klub Sehat Solo sudah 2 kali mengadakan seminar kesehatan. Yang pertama tentang mata ya. Waktu itu kita bagaimana bisa melepas kacamata. Jadi seperti Pak Made tadi pakai pinhole-nya. Pak Elvin tadi pakai pinhole-nya, dan ternyata saya sendiri juga pakai nih pinhole-nya. Pinhole ini juga saya pakai kalau saya lagi baca ya, dan ternyata cukup membantu gitu. Jadi sekarang saya juga berusaha melepas kacamata dan puji Tuhan, alhamdulillah ya, oke ya. Jadi mungkin ada kesaksian-kesaksian dari seminar Klub Sehat Solo yang pertama dari pinhole, dan kemudian yang kedua kemarin itu adalah part pertama dari tips pola hidup sehat ya yang praktis di dalam keluarga. Yang kemarin adalah hati yang gembira. Jadi mungkin dari para peserta seminar pada sore hari ini ada yang mau disaksikan, seperti tadi Pak Made mau bersaksi mungkin tentang pinhole-nya. Kemudian nanti yang Bu Sri Handayani mungkin tentang hati yang gembira mungkin. Jadi kita ropel dulu aja karena kita udah 2 kali kan. Kita ropel dulu. Oke, baiklah. Mari, siapa yang mau mulai dulu? Selamat sore. Pak Made. Ya. Selamat sore Pak Made. Ya, saya mau bercerita tentang pinhole. Ya, ini boleh, saya Pak. punya bukunya ini, mas kelihatan benda ini. Saya berusaha semaksimal mungkin pakai pinhole kalau baca. Tapi memang kadang-kadang agak kurang jelas, harus dijauhkan dulu gitu. Agak dijauhkan baru jelas. Jadi puji Tuhan, dulu kalau saya naik mobil saya selalu pakai kacamata. Sekarang saya sudah tidak pakai lagi, sudah pakai jelas. Dan saya berusaha tidak pakai kalau tidak perlu, sesuai anjuran dari Bapak siapa itu, lupa saya namanya. Benjamin Yonas. Ya, Pak Benyamin. Jadi bersyukur sama Tuhan, saya terapi air hangat itu ditaruh di mata itu hampir setiap pagi dan malam 1 kali. Mestinya 2-3 kali ya. Jadi sudah agak lebih jelas baca-baca. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi bisa lepas kacamata. Inilah kerinduan saya, karena lebih enak tidak pakai kacamata daripada pakai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Made. Berarti ada manfaat ya Pak mengikuti seminar Klub Sehat Solo ya? Ya, saya beli 2 waktu itu, beli 2 set. Dan ini murah banget, cuma 25.000 gitu loh ya. Jadi kita jangan sepelekan harganya ya, tapi yang penting manfaatnya. Cuman butuh ketelatenan ya. Oke, terima kasih Pak Made. Mungkin yang lain ada yang mau testimoni, kasih testimoni, Bu Sri Handayani atau Bu Yukio Sato tadi? Halo? Ada yang lain yang mau bersaksi? Bu Nita mungkin, Bu Nita. Atau Bu Susi Tobing. Mbak Susi? Halo. Oke. Kalau belum kita akan
putar lagu ya, lagu Hidup Sehat. Lagu Hidup Sehat. Grace atau Heli, bisa bantu putarkan Heli? Heli. Ini ada pertanyaan dari Bu Susi ya, kacamata pinhole itu dipakainya terus-menerus atau saat kapan? Nah, itu pakainya saat kita butuh kacamata, Ci. Jadi Bu Susi, kalau kita pas butuh kacamata nih ya, di depan komputer kurang jelas kita boleh pakai. Gitu. Terus kalau kita lagi mau baca buku atau kita mau apa ya? Mau melakukan yang kita harus pakai kacamata, kita bisa gantikan dengan pinhole. Tapi dengan gini, karena pinhole ini bolongnya kan kecil-kecil dan dia warna hitam. Otomatis kita kalau membaca tuh jadi lebih gelap. Jadi butuh sinar yang kuat, cukup kuat supaya kita bisa lihat dengan jelas. Jadi kalau saya lagi baca, saya ada tambahan lampu supaya lebih jelas saya bacanya. Gitu. Jadi enggak ngoyo dan ini sangat membantu sekali. Saya lebih nyaman juga ya. Kalau saya kan harus pakai kacamata plus kalau baca. Ya. Kalau belum sembuh kan pasti nggak bisa baca kan, harus pakai kacamata plus. Berarti kacamata plus ditambah pinhole itu? Enggak. Kalau pakai pinhole sudah enggak, tanpa kacamata, kita coba dulu. Kita terapi aja, kita nanti lama-lama mata itu akan menyesuaikan. Jadi Tuhan itu membuat seluruh tubuh kita ini sebenarnya bisa menyesuaikan, tapi perlu dilatih. Jadi ceritanya pinhole ini adalah alat untuk melatih mata kita. Jadi nanti Cik Susi boleh buka, misalkan baca buku ya. Kalau biasanya nggak pakai kacamata, kayaknya susah. Plusnya berapa sih? Plusnya berapa? 2,5. Oh, 2,5. Yang plus lebih dari 3. Waktu itu Pak Benyamin kayaknya lebih dari 3 deh. 3,5 atau berapa? Dia bisa lepas dari kacamata. Kalau saya memang nggak terlalu tinggi. Dia plus. Iya. Dengan pakai pinhole langsung bisa lihat. Gitu. Ya, tapi dalam waktu cukup lama ya, nggak bisa sehari pakai langsung ini nggak bisa. Jadi ini harus dipakai untuk melatih mata kita supaya dia bisa lebih fokus, gitu. Dan itu bisa, Tapi untuk sehari-hari nggak perlu ya, kayak misalnya kita lagi nggak lagi baca atau nggak lagi. Oh nggak usah ya. Nggak usah. Nanti pusing kepala kita. Jadi untuk kita yang menggunakan sesuatu yang kita harus fokus. Nah, kita bisa pakai ini. Dan lagi pinhole ini nggak boleh dipakai untuk driving ya, untuk setir ya, nggak bisa. Nanti bahaya karena kan ini mata kita kan jadi bolong di dalam bolong-bolong ini kan, gitu loh. Pandangan mata kita kan ada keterbatasan. Jadi kita nggak boleh menggunakan pinhole dan kita kemudian driving ya. Jadi ini hanya dipakai kalau lihat komputer, kalau baca gitu. Nah ini kalau untuk katarak ini enggak bisa karena katarak itu kan ada lapisan, ada selaput dan dia memang harus diangkat ya. Jadi memang ini untuk min dan plus gitu. Terus mungkin ada kesaksian yang lain dari teman-teman peserta yang sudah pernah mengikuti seminar kita yang lalu. Bu Yukio Sato ada mau kasih kesaksian. Tadi sedikit kasih kesaksian, tapi ini kan teman-teman sudah ngumpul. Mungkin lebih bagus kalau disampaikan di sini, Bu Yukio Sato. Atau yang lain, ada yang mau bersaksi? Kasih testimoni. Oke, kalau belum kita dengarkan lagu kita dulu ya, kita sama-sama menyanyi ya. Kita sama-sama belajar. Grace, boleh bantu Grace? Oke, kita akan bersama-sama nyanyi ya. Grace boleh bantu pandu dulu, Grace? Baiklah, mungkin ini tidak bersuara ya. Ini suaranya nggak ada ya?
Suaranya nggak ada ya. Boleh bantu dulu, Grace? Kita boleh sama-sama belajar. Oke, terima kasih Heli. Kali ini cukup lancar ya diputarnya. Jadi kalau kita bisa hafal lagu ini, kita bisa hafal satu kesatuan akronim dari hidup sehat. Ya, hanya tadi adalah hati yang gembira, I-nya adalah istirahat yang cukup. Ini pembahasan Pak Elvin pada sore hari ini adalah I, istirahat yang cukup. Istirahat yang seperti apa nanti Pak Elvin akan sampaikan. Nanti minggu depan adalah berikutnya adalah D-nya itu adalah diet yang seimbang. Setelah itu nanti udara bersih, ya. Terus kemudian P-nya adalah pengendalian diri. S-nya adalah sinar matahari yang cukup. Terus E-nya adalah energik berolahraga. Olahraga itu harus energik, nggak boleh olahraga cuman jalan timik-timik gitu ya. Harus energik berolahraga. Kemudian H-nya adalah hubungan sosial yang baik, A-nya adalah air jernih yang cukup, dan T-nya itu adalah yang terpenting dari semua, yaitu Tuhan yang terutama. Ya, jadi pada sore hari ini kita akan serahkan kepada Pak Elvin. Pembahasan beliau pada sore hari ini adalah tentang istirahat. Kita semua tahu bahwa kita membutuhkan istirahat, tapi istirahat yang seperti apa, gitu ya. Luar biasa sekali bahwa kita bisa mengetahui rahasia sederhana. Tapi kalau kita bisa mengikuti ini, insya Allah kita akan hidup lebih sehat. Oke, mari Pak Elvin. Waktu dan tempat kami serahkan pada Pak Elvin. Terima kasih banyak untuk Andrini, untuk introduction-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah gabung. Bahkan ada beberapa tadi waktu di awal sempat berbincang-bincang yang sudah ikut beberapa kali pertemuan ya. Kembali saya ingin menegaskan bahwa saya bukan seorang ahli, saya hanya orang awam. Memang waktu kecil saya punya niat ingin memenuhi 3 profesi
yaitu menjadi seorang dokter, menjadi pilot, dan menjadi pendeta. Alasannya sederhana, karena saya melihat 3 sosok misionari besar di dalam kehidupan saya waktu saya tinggal di pinggir hutan Kalimantan. Jadi bapak saya adalah pendeta misionaris dan juga seorang mantri kesehatan. Kemudian ada pendeta Bill Toll, misionaris dari Amerika, dia pendeta dan pilot, dan ada Dr. An, dia direktur ADRA, satu NGO Gereja Advent, dan dia menjadi direktur yang pertama di Indonesia. Jadi saya ingin menjadi 3 orang, jadi satu seperti mereka. Jadi niatnya adalah kalau ada yang sakit, saya bisa obati. Kemudian kalau ada yang membutuhkan pertolongan, kejiwaan, secara spiritual, saya juga bisa terangkan. Dan kalau mereka berada di tengah hutan, saya bisa jangkau. Tapi karena satu dan lain hal, saya tidak bisa capai itu, ketiga mimpi itu. Tetapi targetnya untuk melayani saya bisa penuhi. Jadi walaupun saya bukan seorang dokter, tetapi dengan pengalaman saya mempraktekkan dan juga mendengar seminar-seminar, baca-baca buku, apalagi sekarang sudah ada Mbah Google sama YouTube, akhirnya ada banyak pengetahuan yang bahkan kadang-kadang saya bisa dapatkan lebih cepat daripada mereka yang di bangku kuliah. Ya. Nah, kemudian juga saya masih ingat beberapa bulan yang lalu saya bicara dengan satu dokter yang baru tamat, kebetulan anak dari teman sekamar saya waktu sekolah. Jadi saya tanya dengan dia begini, apakah sel otak manusia itu bisa kembali berkembang, bisa bertumbuh? Dia bilang tidak bisa. Nah, ternyata memang karena itu yang dia dapat di bangku kuliah. Waktu saya kuliah dulu di tahun 80-an akhir memang demikian yang kami dapat. Tetapi beberapa tahun terakhir ini penelitian membuktikan bahwa ternyata sel otak manusia termasuk sel jantung masih bisa regenerasi. Dan ini penelitian yang memang baru berkembang. Salah satu saya masih ingat saya waktu itu baca di Reader's Digest, dan ada beberapa account juga di YouTube yang memuat hal yang sama. Jadi dengan membaca saya mendapatkan banyak pengetahuan dan juga dengan praktekkan saya mendapatkan manfaat. Makanya itu saya ingin membagikan. Ya, waktu mau jadi pilot pun niatnya supaya bisa menjangkau tempat-tempat yang susah, saya bisa bagikan pengetahuan. Ternyata sekarang tidak perlu jadi pilot, saya bisa menjangkau tempat-tempat yang kadang-kadang tidak pernah terpikirkan saya bisa capai. Jadi kembali saya hanya membagikan hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kesehatan kita, bagi kehidupan kita juga secara keluarga, secara praktis. Ya. Jadi terima kasih tadi untuk beberapa yang sudah membagikan cerita bahwa mulai dipraktekkan dan ternyata mendapatkan manfaat. Baik, kita akan coba singgung sedikit pelajaran yang kita pelajari 2 minggu lalu mengenai hati yang gembira. Ya. Jadi dari hati yang gembira kita ada 10 hukum kesehatan. Dalam bagian yang kita pelajari ini kita bagi dalam 10, kalau New Start 8, kalau tim saya bagi sendiri 12, tetapi sebenarnya intinya kurang lebih sama. Ya. Nah, hati yang gembira ternyata memang memiliki peranan yang sangat penting untuk kesehatan kita secara umum, ya, dari 3 sisi kehidupan manusia, yaitu fisik, mental, dan juga spiritual. Secara sederhana saya ingin ingatkan begini. Pada waktu kita kecil, saya sudah bagikan kemarin, kalau kita dalam keadaan sudah mulai sakit, sudah mulai demam, sudah mulai menggigil, kemudian sudah di tempat tidur harus istirahat, biasanya orang tua harus paksakan ya untuk istirahat. Tapi pada saat yang sama teman-teman panggil untuk bermain. Biasanya langsung negosiasi. Saya masih ingat karena zaman saya masih kecil, panggilan saya, kami di kampung sederhana. Jadi kalau sudah mulai panggil dari rumah ke rumah karena belum ada WhatsApp grup waktu itu ya. Jadi masih ingat saya caranya manggil, Elvin, main yuk gitu. Dan itu biasanya sudah bentuk core di luar ya. Wah, langsung tiba-tiba lompat dari tempat tidur dan ngakunya sudah sembuh. Dan memang apabila diizinkan pergi bermain, pada saat pulang hampir selalu dalam keadaan sehat. Padahal tidak ada obat yang diminum, tidak pergi ke rumah sakit, hanya bermain-main di sungai atau di pinggir hutan pada saat itu. Dan yang kedua yang sederhana begini, coba Bapak dan Ibu ingat masa kecil waktu di sekolah. Kalau hasil di raport kita atau hasil ujian kita, nilainya sangat baik. Biasanya yang mana lebih menentukan? Apakah karena memang kita pintar, atau mungkin sudah kategori jenius, ataukah karena kita memang sudah ikut les tambahan untuk mata pelajaran tersebut, atau lebih disebabkan karena kita suka dengan gurunya. Ya.
saya beberapa kali, ada yang bisa boleh bagikan. Kira-kira yang mana lebih menentukan untuk nilai kita untuk mata pelajaran tertentu bisa sangat menonjol, sangat baik. Apakah kita suka gurunya, atau karena memang kita memang dasarnya sudah pintar? Ada yang boleh bantu? Suka gurunya. Suka gurunya. Suka gurunya ya. Nah, kalau di saya sangat jelas. Jadi kalau pelajarannya saya suka, terutama karena gurunya, itu biasanya nilainya bisa dengan mudah saya dapat A atau 10 murni, ya. Tetapi kalau saya tidak suka, sering sekali saya dapat nilai yang di bawah 60%. Kalau untuk kuliah itu C-, enggak lewat ya. Kalau mata kuliah yang khusus, saya sudah tidak lewat, harus ulang lagi. Jadi itu yang menunjukkan kepada kita bahwa hati yang gembira sangat menentukan untuk kesehatan kita dan juga pencapaian kita di tingkat akademis maupun juga sosial. Makanya ada satu peribahasa orang Jawa, ya. Peribahasa ini kan sebenarnya adalah kumpulan dari kebijaksanaan, dari wisdom yang dikumpulkan selama bertahun-tahun dari kelompok masyarakat, ya. Dikatakan mangan sing penting kumpul. Artinya apa? Yang lebih penting itu bukan makannya, padahal kita tahu kalau tidak makan bisa kelaparan, bisa kurang gizi, malah bisa kehidupan kita bisa lebih cepat berakhir, ya. Ada banyak masalah. Tetapi kenapa? Karena dengan berkumpul lebih mudah kita mendapatkan kegembiraan, ya, yang lebih dibutuhkan. Jadi ini satu hal yang mengingatkan kita pentingnya hati yang gembira. Dan saya sudah bagikan juga bahwa dari penelitian yang dilakukan dalam buku yang dibuat yang berjudul Five Languages of Love, dikatakan bahwa Gary Chapman dan Ross Campbell mengatakan bahwa untuk membantu anak-anak bisa melewati masa pendidikan dengan baik pada masa kecil dan juga bisa menghadapi tantangan dari tekanan usia teman-teman seusia mereka, tekanan dari lingkungan mereka pada masa remaja, termasuk juga bagaimana orang dewasa bisa mencapai potensi maksimalnya dan bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Tank emosinya itu harus berisi dengan penuh tangkinya, dan itu adalah kasih. Inilah inti dari apa yang mereka katakan mengenai Five Languages of Love, dan ini mengenai hati yang gembira juga. Jadi sangat penting. Jadi ingat untuk praktekkan di rumah, mulai dengan memberikan dukungan satu dengan lain anggota keluarga, terutama anak-anak kita atau cucu-cucu yang sudah punya cucu, ya, seperti Bu Andrini. Kalau saya masih belum. Walaupun saya lebih tua, Bu, sebenarnya dari Bu Andrini, Bu. Jadi salah satu yang didapati para psikiater adalah ternyata dengan pelukan atau sentuhan fisik. Ya, Gary Chapman memberikan secara spesifik, katakan inilah sentuhan fisik. Jadi pelukan, dalam istilah bahasa Inggrisnya bear hugs, jadi pelukan yang hangat, itu ternyata memberikan dampak yang sangat positif. Untuk mereka yang baru mulai mencoba, baru mulai mempraktekkan, tidak akan mudah. Jadi mungkin dimulai dengan tepuk-tepuk dulu atau usek-usek, ya, di kepala gitu. Dan saya praktekkan sendiri di keluarga saya. Sekarang hubungan kami semakin dekat. Walaupun saya sudah bagikan juga cerita bahwa terutama dari saya tidak terbiasa di satu sisi dengan keluarga saya, dengan orang-orang Indonesia, tetapi karena saya banyak bekerja dan bersosialisasi dengan orang-orang luar, ya, orang-orang kulit putih, sehingga saya berada dalam dua sisi dunia. Yang satu tidak biasa dengan sentuhan fisik, tetapi satu sisi sangat erat sentuhan fisik. Dan saya mulai praktekkan di keluarga saya. Istri saya total tidak terbiasa dengan sentuhan fisik. Ternyata ini betul-betul merubah kami punya hubungan sosial di keluarga. Kami jauh lebih dekat sekarang. Jadi banyak orang sekarang dengan lockdown, contohnya kami yang tinggal di apartemen, di Malaysia sangat ketat. Pada saat total lockdown, kami bahkan tidak boleh berjalan kaki keluar untuk olahraga di sekitar apartemen. Boleh turun ke lobi hanya untuk ambil kiriman, dan hanya satu orang yang boleh keluar. Termasuk belanja ke supermarket, hanya satu orang boleh keluar. Jadi banyak orang yang stres di dalam apartemen mereka. Jadi pada saat boleh keluar, itu tiba-tiba di luar langsung ramai sekali, banyak anak-anak walaupun melanggar peraturan. Bahkan pernah beberapa kali polisi masuk, dipanggil security karena ditegur tidak banyak yang mengikuti, banyak yang melanggar. Jadi ini menyatakan bahwa apabila kita punya hubungan, keadaan emosi kita tidak positif, tidak gembira, akan mempengaruhi hubungan yang lainnya. Baik, kemudian juga dengan pujian, ya, dengan pujian, dengan komentar positif. Sebenarnya saya ingin mendengarkan
kira-kira bagaimana teman-teman yang lain yang sudah mulai praktekkan ya, bagaimana juga challenge-nya, tantangan yang dihadapi. Mudah-mudahan semuanya mulai mempraktekkan dan melihat hasil positif. Baik, yang kedua, kita belajar mengenai istirahat, pentingnya istirahat. Nah, secara sederhana, kenapa kita perlu beristirahat dengan teratur adalah karena tubuh kita memerlukan waktu untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Jadi bagian yang rusak ada banyak sekali. Kita tahu darah kurang lebih 1 bulan harus kembali diproduksi baru lagi. Jadi perlu waktu. Contohnya kalau kita memar, ya ada memar atau mungkin ada luka goresan, kan dalam waktu beberapa hari biasanya akan sembuh dengan sendirinya, terutama waktu anak-anak. Nah, jadi tubuh memiliki satu waktu dan kemampuan untuk menyembuhkan, untuk memperbaiki. Dan ini khususnya akan dilakukan pada waktu kita beristirahat. Dan ada banyak bagian-bagian yang sebenarnya rusak. Karena memang kita punya tubuh sudah langsung memasuki fase kematian ya, sejak kita lahir. Fase kematian yaitu harus diganti dengan yang baru. Ya, secara individu kita masih hidup, tetapi secara sel ada banyak yang memang harus diganti. Makanya waktu tidur sangat diperlukan. Ada istilah juga, ada detoksifikasi yang dilakukan tubuh. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa 4 jam pertama waktu kita tidur malam hari, the golden period, kita akan bahas nanti beberapa bagian setelah ini, itu dilakukan pada 4 jam pertama detoksnya. Yang kedua juga pertumbuhan. Jadi terutama untuk balita, anak-anak, masih banyak sekali dibutuhkan waktu untuk bertumbuh karena hampir semua organ pada saat kita lahir belum berkembang sempurna. Kecuali mata ya, ukuran mata sudah sesuai, hampir bisa dikatakan sudah tidak ada perubahan secara volume. Tetapi bagian organ yang lain itu semuanya perlu waktu bertumbuh. Makanya gizi juga salah satu hal yang sangat dibutuhkan pada saat balita. Karena makanya selalu dipantau kan, datang ke puskesmas untuk dipantau berat badannya, untuk memastikan bahwa pertumbuhan mereka bisa berjalan dengan baik. Karena kalau tidak, apabila terjadi malnutrisi, itu akan mengakibatkan nanti adanya cacat yang permanen dalam kehidupan individu. Nah, seringkali diabaikan bahwa ternyata istirahat juga merupakan bagian penting untuk pertumbuhan anak-anak kita. Makanya seperti balita, mereka bisa tidur lebih dari 20 jam satu hari, waktu dia baru lahir. Nah, waktu anak-anak juga biasanya sampai 14 jam. Nah, untuk orang dewasa, kita membutuhkan waktu 7-8 jam untuk tidur. Nah, kenapa juga perlu istirahat adalah untuk menyiapkan energi untuk aktivitas kita esok hari. Contoh sederhana, kalau kurang tidur, paling gampang kita lihat hal yang, dan saya pernah praktekkan ya waktu kami masih SMA, waktu di Selapur. Jadi mungkin Andri ini belum pernah dengar cerita ini. Kami beberapa anak boys, karena kami tinggal di asrama, jadi pernah satu kali teman-teman saya sekamar bikin eksperimen. Berapa hari sanggup untuk tidak tidur? Jadi saya ingat pernah kami praktekkan, saya pernah 3 hari 3 malam ya, tidak tidur sama sekali. Itu berapa jam jadinya? 72 jam ya? 24 kali 3 ya. Jadi tidak tidur sama sekali. Dan hasilnya saya ingat bahwa pada satu waktu di hari Minggu memasuki 24 jam yang ketiga, saya sudah seperti orang mabuk. Efeknya sudah sama dengan orang mabuk. Jalan itu sudah sempoyongan. Saya sudah tidak bisa kontrol tubuh saya dengan baik. Dan bicara pun sudah mulai lambat. Reaksi saya sudah mulai lambat. Saya ingat sekali kejadiannya saat itu. Bahkan saya pernah injak kaki teman saya tidak sadar. Dia sampai bilang-bilang, lu injak kaki gua sampai dorong-dorong. Saya butuh waktu lama untuk menyadari bahwa dia protes ke saya. Gitu. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa orang yang kurang tidur juga biasanya secara emosi mereka lebih cepat untuk negatif. Lebih cepat stres, lebih cepat marah. Makanya kalau kurang tidur, akan susah sekali orang tersebut akan berinteraksi dengan individu lainnya dengan baik. Termasuk juga dalam penelitian mengatakan banyak kecelakaan terjadi kalau orang kurang tidur. Karena sekarang kita sudah tinggal dalam satu era di mana kita bergantung dengan mesin-mesin ya dalam kehidupan kita. Jadi apalagi dengan yang mengemudikan kendaraan, ada banyak kejadian kecelakaan terjadi karena orang kurang tidur. Jadi inilah yang mengingatkan kita bahwa pentingnya istirahat setiap hari. Yang kedua lagi diingatkan kita, saya sudah tadi singgung sedikit, orang dewasa membutuhkan 7-8 jam, mulai jam 10 malam.
Jadi sebaiknya 2 jam sebelum tengah malam kita sudah tidur. Dan dikatakan kalau harus begadang, kalau harus ada sesuatu yang sangat penting, coba untuk tidur 4 jam pertama, baru nanti pekerjaan memang harus dikerjakan yang tidak bisa ditunda dikerjakan setelah waktu subuh. Jadi jangan ditunda waktunya. Karena ada penelitian mengatakan bahwa seperti penjaga malam yang memang harus berdinas malam hari. Walaupun mereka tetap tidur 7 sampai 8 jam pada siang hari, ternyata kualitasnya berbeda. Jadi tidur pada saat malam hari tidak bisa digantikan walaupun jamnya tetap sama. Jadi itu satu yang harus dipenuhi. Yang berikut lagi adalah ingat untuk tidur dalam ruangan gelap. Karena kita punya hormon melatonin akan bisa berfungsi dengan baik pada saat gelap. Saya beruntung karena memang dari kampung dulu, jadi waktu itu di kampung kita tidur kita malam hari hanya menggunakan lampu Petromax dan lampu teplok ya. Jadi terbiasa memang lampunya hanya remang-remang. Dan sampai sekarang saya tidak bisa tidur kalau ada cahaya sedikit pun dalam ruangan. Jadi kadang-kadang ada lampu AC yang kecil saja. Kalau sudah ada beberapa AC, kadang-kadang lampunya sampai 3. Saya tidak bisa. Saya harus tutup. Seperti saya sekarang ada 2 lampunya. Saya harus tutup dengan 3M stiker supaya saya bisa tidur. Tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa mereka yang tidur dalam gelap kualitas tidurnya lebih baik. Jadi untuk mereka yang sekarang terbiasa, terutama anak-anak, tidur dalam ruangan yang terang, karena contohnya saya punya keponakan saya. Pada saat mereka datang liburan ke sini, ada 3 keluarga yang datang, dan kami semua akhirnya harus sharing kamarnya, dia tidak bisa tidur sama sekali. Dan memang dia salah satu masalah yang saya lihat adalah banyak sekali penyakit yang dialami. Dan salah satunya memang karena kualitas tidurnya yang kurang. Dan itu karena ruangan yang terang. Ya. Jadi biasakan mulai dalam ruangan gelap. Yang berikut juga, tidak hanya waktu malam hari, waktu siang hari juga kita memerlukan waktu untuk istirahat. Jadi dikatakan cukup 15-30 menit. Tetapi tidak boleh lebih dari 1 jam. Karena penelitian juga menunjukkan bahwa apabila kita lakukan tidur siang lebih panjang, ini akan mengganggu ritme tidur malam harinya. Dan diusahakan setelah jam 3 sore sudah tidak tidur lagi. Ya. Jadi kalau mau tidur siang, sebelum jam 3 sore, dan hanya 15-30 menit. Dan sebaiknya habis makan tidak langsung tidur. Ya. Karena biasanya ada kebiasaan termasuk saya. Dulu sering sekali kalau habis makan siang tidur sebentar, karena saya dari kecil terbiasa tidur siang. Jadi usahakan untuk tidak langsung tidur, karena perut perlu waktu untuk mencerna, dan sebaiknya pada saat perut mencerna makanan kita, habis makan, kita masih dalam keadaan posisi berdiri atau duduk, tidak dalam keadaan tidur. Kita akan bahas lagi di waktu kemudian kenapa. Nah, ini ada satu hal yang sangat menarik. Saya baru beberapa waktu lalu sampai beli satu buku. Ini saya harus order ya dari Amazon, dari Matthew Walker, Why We Sleep. Dan saya dapati satu penelitian yang menarik. Kita sekarang sudah biasa sekali menggunakan kopi ya sebagai bagian dari budaya kita. Ini bukan hanya butuh bagi mereka yang harus begadang, tetapi sudah menjadi budaya karena kelihatan coffee shop sekarang ada di mana-mana. Nah, penelitian dilakukan oleh NASA di tahun 95 ya. Dikatakan mereka meneliti mengenai pengaruh kopi untuk laba-laba pada saat mereka harus membuat mereka punya jaring. Dan ini dibandingkan dengan 3 obat-obatan terlarang lainnya. Kita melihat di sebelah kiri. Ini sangat menarik. Ini bukti sederhana yang menunjukkan bahaya dari penggunaan zat-zat tertentu, zat-zat stimulan, khususnya kopi dalam pola kesehatan kita. Kita lihat bagaimana laba-laba membuat mereka punya jaring-jaring dengan sangat rumit. Dan ini betul-betul seorang insinyur sipil ya, yang membuat gambar dan akhirnya mengeksekusi satu jaring untuk memangsa makanan, menangkap mangsa mereka. Dan dikatakan pada saat dia diberikan LSD, ya ini salah satu jenis obat-obat bius yang ada di biasanya di Amerika dulu ya. Hasilnya lihat, hanya satu arah yang bisa dilakukan. Untuk arah yang horizontalnya hampir sama sekali tidak bisa dibuat. Nah, pada saat menggunakan speed ini salah satu jenis amfetamin ya. Lihat, hasilnya hampir tetap sama tapi rusak polanya. Marijuana ini kalau di Indonesia adalah ganja. Ada kerusakan, walaupun tidak banyak tetapi ada kerusakan juga yang terjadi. Dan ternyata salah satu kerusakan yang paling parah adalah pada saat menggunakan kopi.
Jadi ini salah satu penelitian menunjukkan bahwa pengaruh stimulan yang merusak pola tidur kita itu sebenarnya mengganggu kesehatan kita. Bahkan dalam buku ini dikatakan bukan hanya mengganggu konsentrasi kita, bahkan bisa membuat umur kita lebih pendek. Karena bisa mengakibatkan kita lebih rentan dengan penyakit jantung, dengan penyakit kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi saya belum selesai baca buku ini, baru sebagian kecil yang saya baca. Tetapi ini menegaskan, karena banyak sekali riset ya, jadi dia bicara sangat detail. Jadi menegaskan inilah bahayanya apabila kekurangan tidur bagi kita. Seperti yang kita lihat ini salah satu contohnya. Nanti saya akan bagikan ke Andri ini, dia punya di WhatsApp ya, supaya bisa dengan sedikit keterangan, supaya ini bisa mengingatkan Anda bisa bagikan dengan anggota keluarga Anda ya. Karena ini salah satu penelitian sederhana yang hasilnya sangat mengejutkan, yang baru saya saja pelajari. Baik, nah sekarang kita melihat apa yang kita bisa praktekkan secara sederhana bersama dengan keluarga, terutama anak-anak kita, supaya kita bisa mengembalikan ke pola istirahat yang baik. Yang pertama adalah, penting sekali kita melakukan kegiatan fisik atau olahraga pada siang hari. Karena ini akan membantu kita supaya pada malam hari kita bisa, tubuh kita secara fisik bisa lebih lelah ya, supaya kita bisa tidur lebih baik. Karena sekarang kita masuk ke dalam keadaan di mana jarang sekali orang-orang terlibat dalam kegiatan fisik atau berolahraga. Jadi banyak yang lupa. Sehingga pada malam hari tubuh mereka tidak dalam keadaan lelah. Jadi untuk tidur semakin sulit. Jadi perlu sekali, terutama untuk mereka yang tidak bekerja secara fisik ya, bukan petani, mungkin di rumah juga tidak ada banyak pembantu yang mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga harus berolahraga. Nah, tetapi ingat, jangan dilakukan pada saat menjelang tidur. Saya sudah praktekkan sendiri. Karena waktu saya masih di Jakarta, kami bermain, hobi saya yang paling utama adalah bermain bola basket. Karena setelah bekerja, tidak mudah mencari teman-teman untuk bisa berkumpul bermain basket, sehingga kami waktu itu hanya bisa bermain 1 kali seminggu, Kamis malam, jam 8 sampai jam 10. Kami coba cari lapangan waktu itu di Kuningan, jam 6 sampai jam 8 yang paling ideal, tapi nggak dapatnya 8 jam 10. Jadi pada saat saya bermain 8 sampai jam 10, kadang-kadang sampai setengah 11. Kalau lagi main seru-serunya, kami kami bayar ekstra kepada penjaga untuk kasih beberapa menit setelah jam 10. Dan akibatnya adalah pada saat saya pulang sampai ke rumah, biasanya sudah dekat jam 11, saya mandi, kadang-kadang baru makan malam lagi, itu saya sampai jam 12 lewat saya tidak bisa tidur sama sekali. Karena badan saya masih panas. Jadi saya dapati ternyata badan saya habis olahraga, aktivitas fisik yang berat ya, habis olahraga yang berat, itu butuh paling sedikit 2 jam untuk cooling down supaya bisa tidur. Jadi olahraganya jangan malam hari. Sore hari sudah selesai olahraganya. Beberapa jam sebelum tidur. Nah, yang berikut juga, mata juga harus terpapar sinar matahari. Ya. Jadi perlu kegiatan fisik di luar, karena sebenarnya bukan hanya mata, tetapi juga kulit. Tetapi penelitian juga ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa mata perlu sekali melihat sinar matahari secara langsung, tidak langsung ke matahari ya, tetapi paparan sinar matahari yang ada di alam. Jadi perlu kegiatan di luar ruangan selama siang hari supaya membantu kita bisa tidur dengan baik pada malam hari. Jadi untuk anak-anak, ajak olahraga di luar, ya, jalan-jalan di luar pada siang hari, ambil waktu supaya membantu tidur malam hari dengan lebih baik. Nah, kemudian ada satu juga bagian yang menarik. Dan untuk Anda yang suka nonton YouTube, Anda bisa dapati ini salah satu video di YouTube yang sangat terkenal oleh dia marinir ya, Jenderal William McRaven. Dia seorang Navy SEAL Amerika. Terkenal sekali. Dia memberikan waktu itu di dalam salah satu graduation alma maternya, dia minta jadi pembicara dan dia memberikan tagline yang sangat sederhana. Make your bed, rapikan tempat tidur Anda. Saya sampai beli bukunya, dan ini buku terakhir yang saya dapat waktu di Kuala Lumpur ya. Pas saya dapat saya langsung ingat. Nah, dia memberikan satu ilustrasi yang mereka praktekkan sebagai anggota Navy SEAL. Navy SEAL kalau kita tahu ini adalah salah satu pasukan elit terbaik Amerika Serikat dan juga di dunia. Dan dikatakan latihan mereka sangat keras, Spartan, dan itu mengerikan. Dan mereka diambil dari angkatan-angkatan lain yang terbaik dan baru masuk ke pelatihan Navy SEAL. Dan dikatakan, salah satu latihan di Navy SEAL yang kami harus lewati adalah setiap pagi hal pertama yang kami lakukan adalah merapikan tempat tidur kami. Tidak boleh sampai ada yang kusut, baik di spraynya, di selimutnya, maupun di sarung bantal mereka.
Dan dikatakan ternyata secara psikologi ini sangat membantu mereka untuk tugas berat mereka sepanjang 1 hari. Karena dikatakan begini, apabila kita bangun pagi hari, kita tahu ada banyak tugas yang harus kita lakukan. Tetapi ada satu hal sederhana yang harus kita lakukan, yaitu dengan merapikan tempat tidur kita, karena kalau kita rapikan dengan baik, kita sudah ada satu perasaan bahwa kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan. Jadi menyiapkan kita untuk keluar dari ruangan tidur kita untuk tugas-tugas yang lainnya, karena minimal sudah satu pekerjaan kita lakukan. Dan pada malam hari, setelah kita melakukan tugas kita 1 hari, kita pulang ke rumah, pada saat kita lihat ke tempat tidur kita, mungkin kita saat itu ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai. Tetapi kembali kita diingatkan bahwa walaupun ada tugas-tugas yang belum selesai, minimal hari ini saya sudah selesaikan satu pekerjaan, yaitu apa? Tempat tidur saya sudah rapi. Jadi ini memberikan efek psikologis yang sangat baik. Dan bayangkan dia hanya memberikan satu ilustrasi pada saat graduation sampai menjadi buku yang terkenal. Dia sampai katakan harus membuat buku karena banyak orang yang meminta videonya pada saat dia memberikan amanat wisuda pada saat itu. Dan setelah saya pelajari, saya dapati juga dan saya mulai praktekkan lagi. Karena kadang-kadang kalau saya rapikan tempat tidur, karena tempat tidurnya besar, kadang-kadang hanya asal-asal aja. Tapi mulai dari situ saya mulai berpikir dan menimbang-nimbang, ternyata memang betul sekali. Bahwa ini berhubungan dengan hati yang gembira tadi, ya, ada beberapa bagian kehidupan kita akhirnya saling terhubung. Jadi dikatakan, dan saya saya anjurkan, mulai ajak anggota keluarga Anda merapikan tempat tidur Anda sendiri. Saya ingat, karena kami di asrama, biasanya 1 semester 1 kali kami ada kompetisi, istilahnya open house. Jadi anak-anak boys bisa datang ke asrama girls-nya, yang girls juga bisa datang ke boys, dan sebelum kami masuk, ada panitia yang akan menilai kamarnya. Jadi kami sudah terbiasa untuk harus merapikan tempat tidur kami dengan baik, karena biasanya kami ada 4 orang di kamar kami saat itu. Ya, saya dengan Ibu Andri ini besar di asrama. Saya 10 tahun di asrama sampai saya kuliah juga. Jadi ini mengingatkan saya bahwa ada hal-hal praktis yang bisa kita lakukan dan praktekkan, yaitu ingatkan anak-anak dan cucu kita untuk mulai rapikan tempat tidur mereka sendiri. Ya, baik. Jadi inilah yang saya bisa bagikan pada sore hari ini. Dan tentu untuk mempraktekannya Anda harus libatkan keluarga Anda. Ya, ajak anggota keluarga Anda untuk membahas bersama-sama dan ceritakan kepada mereka mengenai pentingnya untuk beristirahat. Karena ada banyak dan mungkin bisa minta juga, terutama kalau anak-anak usia remaja, mungkin katakan pada anak-anak Anda untuk coba lakukan riset sederhana di Google. Apa sih manfaat dari beristirahat? Jadi mereka juga bisa mendapatkan secara langsung. Kemudian bahas sama-sama akibatnya, dan juga setelah itu ambil keputusan bersama. Mau tidak kita mulai praktekkan. Saya termasuk orang yang susah untuk tidur cepat. Karena saya dari kecil punya kebiasaan suka baca komik, dan ayah saya tidak izinkan kami untuk baca komik. Jadi karena waktu masih di kampung, masih pakai lampu teplok dan masih pakai kelambu, jadi saya selalu tidur lebih cepat dengan alasan mau tidur. Tapi di dalam kelambu saya baca komik sampai tengah malam. Jadi karena waktu SD saya suka baca komik, tidur larut malam, dan waktu saya SMP saya sekolah siang, karena sekolah kami sekolah kecil, jadi pagi dipakai SD, setelah mereka pulang baru kami sekolah, jadi saya sampai di rumah jam 7 malam, karena perjalanan yang jauh di Samarinda, ya, di ibu kota negara Indonesia tidak lama lagi ya. Jadi saya bersyukur dengan lahir di Samarinda, sekarang tiba-tiba saya lahirnya di ibu kota Indonesia. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Nah, jadi akibat dari 2 kebiasaan kecil di waktu SD SMP saya, sampai sekarang saya terbiasa untuk tidur malam. Tidak mudah bagi saya untuk berubah. Tetapi saya bisa katakan bahwa apabila saya tidur lebih cepat, beberapa malam ini saya turut-turut tidur lebih cepat. Memang kualitasnya tidak bisa diragukan bahwa itu lebih baik. Ya, walaupun saya orang malam, tetapi ternyata kalau kita tidur malam dan bangun pagi hari, pikiran kita lebih fresh, kemampuan kita untuk mengerjakan tugas kita lebih baik. Jadi buat perencanaan bersama keluarga, ambil keputusan untuk mulai dipraktekkan sama-sama. Ya, jadi saya tahu memang salah satu akibat dari kehidupan masa modern adalah saya sempat bicara ada yang mengatakan gini, kutuk modern adalah listrik. Karena dengan listrik akhirnya membuat kita tidur larut malam. Karena jam kerja kita semakin panjang dan jam tidur kita akhirnya kita rampok. Dan akibatnya adalah banyak hal yang berhubungan dengan aktivitas kita yang mulai terganggu. Dan salah satunya adalah budaya minum kopi tadi. Karena sekarang dikatakan dari semua stimulan ya, dari beberapa jenis stimulan tadi dikatakan biasanya kita larang anak kita untuk gunakan, termasuk rokok ya, stimulan juga termasuk rokok, nikotin. Tetapi
dari semua stimulan ini, kopilah yang kita biarkan anak-anak kita, bahkan dari balita untuk nikmati. Sekarang sudah banyak. Ya, kita lihat. Karena kopi tidak hanya ada di minuman, ya, ada banyak produk lain juga yang ada kopinya. Baik, ini saja yang saya bagikan sore hari ini, tidak rumit ya. Hal yang sederhana, banyak hal yang sudah kita tahu, tetapi kembali tujuan seminar kami untuk 10 seri, 8 seri lagi ke depan adalah bagaimana kita untuk mengingat kembali dan mulai mempraktekkan bersama-sama dengan keluarga. Karena tidak ada gunanya kita tahu, tetapi kita tidak praktekkan. Kita tidak akan dapat manfaatnya. Ada 2 orang dokter terkenal, satu dokter profesor ya, ahli ginjal, dan kebetulan ibu mertua saya almarhum waktu dia sakit ginjal, dia berobat di dokter ini di Jakarta. Dia meninggal dunia karena sakit ginjal. Dan ada satu dokter terkenal juga di Medan. Saya tidak tahu langsung, tapi istri saya yang tahu karena istri saya kerja di perusahaan farmasi, pernah bertemu. Kalau datang ke dia, itu dia punya asisten ada 4 orang. Jadi dia satu kali terima pasien itu 4 orang katanya dalam ruang pemeriksaannya. Dan dia praktek kadang-kadang sampai jam 2 pagi, saking banyaknya pasiennya. Tetapi dia kena penyakit jantung juga. Lagi-lagi kenapa? Karena tahu tetapi tidak dipraktekkan. Dan secara sederhana kurang istirahat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ulangi lagi sore hari ini boleh membantu kita membuat keputusan dan bisa ambil komitmen bersama dengan keluarga untuk mulai mempraktikkan jam istirahat kita, dan kita bisa praktikkan bersama-sama. Mungkin ini saja presentasi saya sore hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Andrini sebagai moderator kita. Oke, terima kasih Pak Elvin. Ini tadi yang nomor 3 saya ingat sekali. Memang saya dan Pak Elvin kami sempat ada di asrama ya waktu SMA di SLA Purwodadi di Jawa Timur. Jadi kami terbiasa untuk merapikan tempat tidur. Dan sampai hari ini, saya bahkan walaupun saya punya mbak di rumah, saya tidak bisa kalau itu dikerjakan orang lain. Harus saya sendiri yang tarik spray saya, dan itu harus flat, harus kenceng. Kalau nggak flat, saya nanti kalau waktu tidur, saya nggak bisa tidur. Itu kalau di rumah saya sendiri. Jadi walaupun saya akan pergi keluar kota, nih saat ini saya lagi ada di Jakarta nih, baru tiba tadi. Jadi saya sebelum tadi berangkat, saya udah rapikan semua kamar saya, tempat tidur saya. Karena waktu saya balik nanti, mungkin saya kan pasti capek kan. Jadi saya selalu kalau masuk kamar, saya melihat di tempat tidur saya itu tertata rapi. Saya rasanya itu sudah lega dan saya mendapatkan apa ya namanya, rasanya saya udah nyaman gitu. Home sweet home saya itu kalau di ranjang saya itu dalam keadaan bersih dan spray itu harus flat. Saya masih suka boneka, jadi saya taruh boneka walaupun saya udah oma-oma nih. Tapi masih saya taruh boneka. Jadi mungkin Bu Lina di sini yang pernah masuk di kamar saya ya, sama Wira, Grace. Jadi memang saya di ranjang saya itu harus rapi. Kalau enggak saya tuh orang yang enggak gampang tidur juga. Jadi kalau enggak benar-benar rapi gitu ya, saya enggak bisa tidur nyaman. Jadi mungkin tiap orang punya ini yang berbeda ya. Jadi mungkin ada yang bisa sembarangan aja tidur bisa gitu. Nah bagi saya nggak bisa seperti itu. Jadi untuk saya bisa beristirahat memenuhi apa ya untuk mendapatkan kualitas tidur saya yang bagus, itu saya harus tahu bahwa tempat tidur saya ini dalam keadaan bersih dan rapi. Baru saya tuh nyaman untuk tidur. Jadi mungkin Anda dengan apa yang disampaikan Pak Elvin ini mungkin juga punya gambaran. Oh kalau saya mungkin gini, kalau ini begini gitu ya. Dan lagi ada tambahan juga, bahwa saat kita kekurangan tidur, itu kalau kita mengendarai kendaraan bermotor, itu resiko kecelakaan itu juga tinggi. Ya, jadi ini ada satu yang saya mau baca. Jadi ini kemarin waktu acara di ini, Mas Heli yang sampaikan ya, ada hanya dengan 1 jam kurang tidur, itu ternyata beresiko membuat kita kalau mengendarai kendaraan bermotor, itu menjadi apa? Bisa gampang terjadi kecelakaan. Karena seperti yang disampaikan Pak Elvin tadi apa? Gerak refleks kita itu jadi berkurang. Jadi bahkan kita seperti Pak Elvin tadi udah menginjak kaki temennya aja dia nggak sadar kalau dia nginjak kaki temennya gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kita cukup tidur, kita akan lebih sigap gitu. Jadi memang kurang beristirahat itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan yang terbaik jam berapa kita tidur? Yang terbaik adalah maksimal itu adalah 2 jam sebelum tengah malam. Jadi kita bisa mendapatkan
satu hormon yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin ini keluar saat gelap ya, di antara jam 10 sampai jam 2 pagi. Jadi kalau kita sudah melewatkan siklus hormon melatonin ini keluar, ya kita udah terlewat. Selalu kalau tidur jam 3, ya kita otomatis akan cepat tua lah, gitu. Karena hormon ini hormon pertumbuhan, hormon awet muda, ya untuk anti aging itu kita butuh hormon melatonin ini. Jadi kita harus usahakan, saya sendiri juga harus usahakan supaya selalu jam 10 lah maksimal. Jam 10 tuh saya usahakan selalu sudah di atas ranjang. Yang sebaiknya adalah sebenarnya jam 10 itu sudah pulas, kita sudah hilang gitu ya. Tapi ya selalu karena masih ada pekerjaan, ya saya agak sedikit terlambat. Tapi saya selalu usahakan supaya saya memenuhi kecukupan tidur saya. Sehingga tubuh saya bisa beregenerasi, sel-sel tubuh saya yang rusak, supaya bisa beregenerasi lagi lebih baik. Begitu. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari para peserta seminar pada malam hari ini? Apakah ada pertanyaan? Jadi tadi mungkin saya tambahkan lagi Pak Elvin untuk manfaat istirahat ya. Kalau kita istirahat cukup itu daya tahan tubuh kita otomatis akan lebih kuat ya. Kemudian pencernaan kita itu juga baik loh. Karena apa? Tubuh kita ini punya jam detox ya. Jam sekian sampai sekian liver kita mendetoks, jam sekian sampai jam sekian pankreas kita mendetoks. Kalau kita tidak beristirahat dengan cukup, semua itu tidak akan terjadi dengan baik. Kemudian ada waktu-waktu detoks tadi ya, jadi ada toksin yang harus dibuang. Terus kemudian kalau ini wanita-wanita suka kecantikan, awet muda. Nah, kalau kekurangan tidur otomatis apa? Ada lingkaran-lingkaran hitam ya. Jadi mata seperti panda, seperti itu. Kalau kita cukup tidur, otomatis akan apa? Kita nampak fresh, gitu ya. Kemudian, ini tadi mengoptimalkan kemampuan otak, ya. Otak kita akan lebih sigap, gitu ya, lebih cergas, ceritanya cergas. Terus kemudian kalau kita ada penyakit, ya, itu tubuh kita ini akan mampu lebih cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi tubuh kita ini sebetulnya adalah dokter yang terbaik. Jadi kalau kita luka kena pisau misalkan, dalam beberapa hari luka ini akan menutup. Tuhan memberikan kemampuan bagi tubuh kita itu luar biasa. Tapi kita juga harus merawat tubuh kita, termasuk salah satunya adalah kita beristirahat yang cukup. Kemudian, saat kita cukup tidur, kita tidak akan mudah stres, kita tidak akan mudah tersinggung, kita tidak akan mudah marah. Ya, jadi kita akan lebih gampang tersenyum, kita akan lebih gampang bahagia karena kita cukup tidur. Kemudian untuk anak-anak pertumbuhan ya, sel-sel neuron di otaknya itu akan cepat sekali nyambung. Jadi kecerdasan anak ini mulai lebih cepat ya, akan lebih cepat bertumbuh ya. Kemudian ini tubuh kita itu akan mampu meningkatkan imun sistem. Jadi jangan sampai kita semua di sini yang sudah mendengarkan pembahasan tentang istirahat, terus kita sudah dengar tapi kita dengan sengaja kita melanggar. Nah, sayang sekali nanti. Karena kita sendiri yang akan mendapatkan konsekuensinya. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, jadi kalau kita tahu cara merawat tubuh kita ini juga nanti akan membantu kita untuk kita masa-masa yang akan datang kita akan lebih sehat lagi. Oke, mungkin ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan Pak Elvin, tidur lewat jam 10 ke atas apakah ada efeknya ke alergi? Misal bersin-bersin atau sinusitis. Pak Elvin mau jawab atau boleh saya bantu jawab? Baik, untuk pertanyaannya, saya tidak tahu langsung hubungan langsung ya. Tetapi yang pasti seperti dikatakan tadi bahwa daya tahan tubuh kita langsung turun apabila kita kurang tidur. Dan walaupun jamnya sama, tetapi apabila tidak pada golden period kita belum tidur, lama-kelamaan itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Dan di sini dalam buku ini dibahas bahwa salah satu penelitian yang terakhir dikatakan bahwa dengan kita cukup tidur akan melindungi kita bahkan dari juga kanker dan demensia.
Jadi penyakit yang lebih berbahaya saja, yang jadi momok aja, ini bisa terjadi hanya karena kita kurang tidur. Jadi saya percaya bahwa bersin-bersin adalah biasanya kita punya reaksi tubuh untuk flu ya. Dan saya dapati sendiri dalam kebiasaan saya selama ini adalah walaupun istri saya dan anak saya batuk dan flu parah, karena kami sempat mungkin sekitar 10 tahun sama-sama tidur bareng, dan biasanya saya atau istri saya yang gantian tidur di tengah. Gitu. Jadi kalau mereka pun kiri kanan saya flu atau batuk, saya bisa tidak akan terpapar sama sekali. Padahal flu itu sangat mudah. Tetapi saya dapati ada dua hal yang biasanya akan mudah terjangkit ke saya. Yang pertama adalah kalau saya kurang tidur. Yang kedua adalah kalau saya olahraga terlalu berat. Jadi kalau olahraga terlalu berat, seperti saya main basket ya, saya forsir karena hanya sekali seminggu, biasanya besoknya langsung flu. Makanya ada penelitian juga menyatakan begini, untuk pelari maraton, biasanya setelah lari maraton, keesokan harinya hampir semua flu. Karena flu adalah penyakit yang sangat umum terjadi, sangat mudah, karena itu virus. Dan ingat, COVID-19 adalah dari keluarga flu. Ya, mereka satu keluarga semuanya. Jadi daya tahan tubuh sangat dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa sangat mudah. Jadi saya tidak tahu dengan alergi ya, tetapi yang pasti adalah untuk flu itu salah satu hal yang biasanya langsung diderita apabila kita kurang tidur. Jadi sangat penting untuk menjaga pola tidur. Itu tadi. Jadi termasuk ini ya, saya tidak bahas karena semua sudah tahu. Makan malam harus sudah tidak dilakukan lagi. Paling sedikit 2 jam sebelum tidur, paling sedikit, sebaiknya 4 jam. Jadi pas maghrib sudah makan terakhir. Termasuk juga dengan gadgetnya, dengan sinar birunya ya, gitu. Jadi untuk Anda yang punya gadget, saya percaya hampir semuanya sekarang sudah punya aplikasi yang khusus untuk mengurangi dia punya blue light. Jadi paling sedikit, kalau memang tidak bisa dihindari, usahakan untuk sudah di setel dia punya blue light-nya untuk off. Jadi warnanya agak kekuning-kuningan. Walaupun kalau nonton tidak enak lagi, warnanya berkurang. Tapi usahakan sudah mulai dipraktekkan pada saat malam hari. Thank you, Ann. Ya, mungkin bisa saya tambahkan, memang ada efek ke alergi ya. Alergi itu bisa timbul biasanya kalau daya tahan tubuh kita kurang. Kalau kita kurang tidur, otomatis daya tahan tubuh kita akan turun. Ya, jadi kalau kita punya alergi, memang ya sebaiknya kita tidak sampai kekurangan jam tidur. Jadi tubuh kita ini memang sudah dikondisikan cukup ya tidur supaya sel-sel yang rusak, jaringan-jaringan tubuh yang rusak itu bisa diperbaiki dengan lebih baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya merubah pola tidur yang sudah salah? Kami sekeluarga termasuk anak selalu tidur di atas jam 11 malam. Wow. Anak saya 6 dan 8 tahun. Saya dan suami umur 40 tahun ke atas. Saya merasa bersalah mendengar ini. Mohon petunjuk. Terima kasih. Monggo Pak Elvin. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi bahwa mayoritas kita yang hidup di kota besar, bahkan di kota-kota yang kecil juga ya, hampir semua sudah pola hidupnya sudah salah. Karena dengan ini menjadi budaya dunia modern ya. Jadi contohnya sederhana begini, dengan adanya acara hiburan, dengan kita punya perjalanan, dengan kita punya pekerjaan, sehingga akhirnya pola hidup kita mulai terganggu bersama-sama. Maka yang perlu dilakukan adalah, terutama untuk anak-anak yang sudah mulai mengerti, anak 8 tahun saya percaya sudah mengerti. Jadi bicarakan dengan mereka, ya, diskusikan sama-sama, libatkan keluarga, karena ini harus menjadi keputusan bersama. Kita tidak bisa juga paksakan. Nah setelah itu mulai terutama untuk anak-anak bisa minta mereka untuk cari penelitian mengenai tidur. Ada banyak juga gadget ya, karena gadget sangat berhubungan juga dengan pola tidur sekarang untuk anak-anak. Jadi mulai cari informasi lebih banyak lagi, gali juga termasuk akibat-akibatnya dengan kekurangan tidur. Setelah itu ambil keputusan sama-sama. Yang saya berikan tadi adalah tips sederhana yang mulai bisa dipraktekkan. Jadi salah satunya adalah itu tadi, ambil keputusan, kira-kira bagaimana. Salah satu yang tadi sudah kita bahas, yang pertama adalah harus ada kegiatan fisik sepanjang hari itu. Ya, jadi olahraga sama-sama minimal. Apalagi anak-anak sekarang kan juga sekolah juga di rumah. Jadi tidak ada perjalanan ke sekolah, mungkin yang jalan kaki, nggak ada jalan kaki, nggak ada olahraga, nggak ada bermain dengan teman-temannya. Jadi ambil waktu untuk olahraga sama-sama dengan anak-anak. Kemudian juga ada waktu supaya bisa
kulit dan mata kita terpapar dengan sinar matahari. Karena penelitian menunjukkan bahwa apabila kita ada expose dengan sinar matahari, membantu kita untuk tidur lebih nyenyak pada malam hari. Kemudian juga tidak makan malam yang berat. Jadi usahakan pelan-pelan dirubah. Karena budaya kita sekarang, makan kita malah yang paling baik, yaitu sarapan, kita sudah hampir tidak lakukan. Kalaupun ada sekedarnya. Malah semakin banyak kita makan malamnya, ya semakin larut malam, dan semakin banyak. Makin banyak. Dan itu juga dipromosikan kan. Kalau lihat promosi dari bank, promosi dari kartu kredit, malah makan malam banyak sekali diskonnya gitu. Banyak sekali promosinya. Jadi rubah pelan-pelan. Jadi tips tadi yang sudah diberikan itu bisa membantu Bu. Gitu. Coba dipraktekkan pelan-pelan. Tidak ada resep yang pasti langsung tokcer ya. Ini semua pergumulan, karena saya sendiri punya masalah, saya katakan tadi, dari semua pola hidup sehat, yang paling sulit saya lakukan untuk diri saya sendiri adalah tidur gitu. Karena dua hal. Yang pertama adalah kebiasaan saya dari kecil, dan yang berikut lagi adalah karena memang kehidupan modern. Sebelum pandemi, kami terbiasa harus travel, dan untuk saya mengembalikan ke jam biologis yang sehat sangat sulit. Kadang-kadang selama 1 bulan saya harus betul-betul ambil komitmen dan mulai tidur. Pada saat sudah mulai bisa tidur normal jam 10 udah ngantuk, satu kali saja salah langsung otomatis kembali lewat tengah malam. Nah, satu kali saya harus travel, apalagi sudah ada jet lag ya antara zona waktu yang panjang, sudah susah. Jadi saya mengerti bahwa ini hal yang memang paling sulit dilakukan, tetapi bisa kita lakukan asal ada komitmen bersama-sama dengan keluarga. Jadi saran saya adalah bahas sama-sama ya, bahas sama-sama dengan anak-anak dan dengan suami juga. Oke. Terima kasih Pak Elvin. Mungkin saya boleh tambahkan, Bu, ini tadi yang tanya ya. Untuk anak-anak 6-8 tahun, itu kebutuhan kecukupan tidurnya itu harusnya adalah 10-12 jam sehari. Jadi kalau tidurnya jam 11 malam, terus dia bangunnya mungkin jam 7 pagi atau jam 8, ya dia masih kekurangan jam tidur. Dan anak-anak kita itu butuh waktu tidur yang cukup. Karena mereka masih ada pertumbuhan ya sel-sel otaknya. Jadi neuron otaknya ini harus terkoneksi itu loh. Waktu dia tidur, itu neuron otaknya itu lagi bekerja dia gitu, lagi saling menyambung ya. Jadi itu membantu untuk pertumbuhan otak juga. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu kekurangan jam tidur. Nah, masalah kalau misalkan biasa sudah tidurnya itu jam 11 malam gimana? Nah, itu tadi saran dari Pak Elvin itu bisa dilakukan, yaitu kalau pagi atau sore hari ya mungkin orang tua pulang kerja, ya udah ajak aja anak-anak ini mungkin jalan di sekeliling kompleks atau apa supaya mereka tuh cukup capek. Ya kalau udah cukup capek mungkin ya tidurnya itu pelan-pelan digeser dari jam 11 jadi jam 9. Ya, mungkin nanti lebih baik lagi jadi jam 8. Saya punya teman ya, teman saya ini anaknya sudah cukup dewasa, sudah SMP dan SMP kelas SMP. Tapi anak ini kalau jam 8 malam itu semua sudah tidur. Saya sampai heran, wah ini orang tuanya luar biasa. Itu satu di antara 1 juta orang tua yang mengajarkan anaknya tidur cukup. Ya, jadi jam 8, maksimal jam 9 itu anak SMP ini, itu sudah tidur. Tapi anaknya tidak pernah kena penyakit. Karena apa? Daya tahan tubuhnya bagus. Gitu. Dan mamanya juga mengajarkan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan dan ikuti pola hidup New Start, ya. Jadi sampai hari ini anaknya tuh bertumbuhnya baik dan anaknya itu tidak ada yang suka tantrum, tidak ada yang suka marah, emosi, nggak ada. Karena apa? Mereka terlatih untuk mengikuti jam biologis, jam makan ya makan, jam tidur ya tidur. Jadi si anak ini mudah sekali dikendalikan oleh orang tua. Jadi anak ini bukan tipe pembelot, bukan tipe yang keras kepala, karena tubuhnya itu enak gitu loh. Kalau kita cukup semua ya, cukup makan, cukup tidur di jam-jam yang sudah pasti, tubuh kita kan rasanya nyaman. Jadi otomatis mood kita itu baik. Jadi anak-anak kita juga sama. Kalau dia bisa mengikuti pola hidup yang sehat, maka ya kita akan bisa melihat pertumbuhan mereka itu jauh lebih baik dan mood mereka itu juga baik. Jadi sebagai orang tua saat kita memberikan pengertian, kita berkomunikasi dengan mereka, mereka akan apa? Menanggapi dengan pikiran yang sehat. Ini yang perlu kita garis bawahi bagi orang tua, kita harus jaga anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah titipan Tuhan.
Ya, itu tanggung jawab kita untuk membawa mereka menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang berguna buat keluarga, buat nusa bangsa, terutama adalah buat Tuhan. Satu tambahan lagi, bagi orang yang kurang tidur, ya, biasanya ada orang yang bilang, wah, aku tuh kok makanku sedikit, tapi kok aku tuh nggak kurus-kurus gitu loh. Aku diet tuh susah banget gitu. Nah, ternyata saat kita itu kekurangan jam tidur, pola tidur kita tidak teratur, itu mengganggu metabolisme tubuh kita. Sehingga kita akan mudah naik berat badan. Padahal makan kita sedikit, tapi metabolisme tubuh kita itu lemah. Sehingga apa? Kita jadi gampang gemuk, gampang melar badan kita. Padahal makannya sedikit, tapi dia kurang istirahat, kurang tidur. Jadi bagi kita para peserta seminar pada sore hari ini mungkin ada yang sedang bergumul dengan masalah berat badan, mungkin bisa dicek apakah aku memiliki jam tidur yang cukup. Ya, nanti kalau misalkan sudah diperbaiki, ya kita akan lihat bahwa ternyata tubuh kita sudah kembali normal dan nanti tubuh akan menyesuaikan sendiri. Ya. Mungkin itu aja. Ada tambahan lagi? Atau ada pertanyaan lagi yang lain? Mungkin Pak Elvin ada tambahan lagi? Heli ada tambahan, Hel? Tadi ada yang angkat tangan, Pak Teddy. Oh ada, boleh. Monggo Pak Teddy. Mari Pak Teddy. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Saya dari Bekasi ya. Monggo ya, mari Pak. Ya, jadi tadi kan Ibu bilang ada melatonin tercipta di jam 10 sampai jam 2 pagi. Ya. Berarti kalau kita tidur pas jam 10 sampai jam 2 pagi itu melatonin bisa terpenuhi. Iya. Nah, kebiasaan saya sekarang memang tidur saya usahakan jam-jam 10 atau paling lambat setengah 11. Dan jam-jam 4 tuh saya biasanya suka udah bangun, Bu. Karena udah alarm tubuh saya seperti itu. Nah, saya ya berdoa, kemudian siap-siap olahraga. Olahraga pasti itu. Antara setengah jam sampai 45 menit lah setiap hari. Ya, hampir setiap hari lah kalau memang saya nggak terlalu ini. Saya bisa katakan olahraga saya setiap hari. Nah, memang pada saat saya kerja seringkali memang masih terasa ngantuk. Berarti itu memang yang pertanyaan pertama saya berarti memang jam tidur saya sudah kurang, ya kan? Nah, yang kedua pertanyaan saya adalah masalah makan itu ya. Iya. Saya betul kalau saya kerja seperti work from home itu makan saya paling 2 kali, sarapan kemudian makan malam dah. Tapi kalau saya kerja jadi 3 kali. Cuma setiap kali makan memang porsinya sedikit, nggak terlalu banyak. Dan berat timbangan saya juga rata-rata selalu 55, terus setiap saya timbang 55 begitu kan. Jadi nggak bisa gemuk juga gitu saya. Nah, pertanyaan saya yang kedua ini adalah, yang pertama tadi kan pertanyaan saya apakah memang jam tidur saya kurang. Lalu pertanyaan saya yang kedua ini adalah apakah memang pola saya seperti itu bisa dipertahankan atau enggak, karena memang ya saya nggak bisa lagi tidur terlalu pulang bangun jam 5 atau setengah 6 udah nggak bisa lagi. Terima kasih. Monggo Pak Elvin. Tadi Pak Teddy katakan tidur jam 10 biasanya udah tidur Pak ya? Iya, jam 10 saya udah mulai tidur. Oke. Bangunnya biasa jam berapa? Jam 4. Jam 4 ya? Oke lah. Sudah cukup Pak sebenarnya. Jadi yang penting itu sebenarnya itu tadi yang kita bahas kan, kebutuhan kita antara 7 sampai 8 jam, itu yang pertama. Kemudian sebaiknya mulai jam 10 malam. Jadi kalau sudah mulai di situ, golden period-nya di 4 jam pertama. Jadi kalau harus kurang minimal 4 jam pertamanya gitu. Jangan sampai 4 jamnya nanti tidurnya udah jam 1 nanti bangunnya, atau jam 3 pagi nanti bangunnya jam 10 siang, sudah tidak akan sehat gitu. Jadi sudah cukup sebenarnya dengan pola tidur itu gitu. Itu yang pertama. Dan kalau untuk makan sebenarnya ada banyak hal juga, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai nutrisi, karena mengenai makan kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi tidak saja berapa kali makan, jadi kapan makannya, apa yang dimakan, berapa banyak yang dimakan juga itu menentukan. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan juga Pak. Jadi mungkin di pertemuan berikut saya akan
kita akan sama-sama belajar mengenai makanan itu tadi. Karena berat badan tidak menjadi ukuran yang tepat, Pak. Apakah gizi kita sudah cukup? Itu. Karena ada banyak penelitian mengatakan orang bisa kena serangan jantung bukan hanya karena berat badan, ada yang kurus karena serangan jantung. Itu. Ya, mungkin itu dulu, Pak. Ya, tapi kan kalau saya bangun jam 4 itu kan kurang lebih cuma 6 jam kan, harusnya kan 7. Nah, itu Jadi, memang kenyataannya saya sering ya dalam arti sering memang suka jam-jam 1, jam 2 itu sering memang ngantuk gitu, Pak. Jadi begini, Pak, yang pertama begini, tubuh memang akan menyesuaikan diri pelan-pelan. Makanya kalau bisa, Bapak ikuti, termasuk kegiatan fisik tadi, Pak. Gitu. Jadi supaya badan lebih capek, lebih lelah, sehingga tidurnya bisa lebih nyenyak. Tetapi walaupun dia 6 jam, untuk saya tidak terlalu masalah, Pak. Bapak tidur 6 jam, karena waktu Bapak sudah mulai jam 10 malamnya. Itu. Karena dia tidak hanya 7-8 jamnya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, Bapak coba pelan-pelan. Pelan-pelan untuk seperti tadi ya, makan malamnya dikurangi pada saat malamnya. Kemudian juga Bapak ada kegiatan fisik di luar ruangan yang dilakukan siang hari. Mudah-mudahan bisa mulai dapat ke 7 jamnya, Pak. Gitu. Tetapi itu tidak terlalu penting untuk saya. Kalau Bapak sudah jam 10 itu udah bagus, Pak. Gitu. Jadi yang penting jam 10 malamnya dulu, dan dalam keadaan tidur, tubuh bisa beristirahat. Jadi karena gini, satu hal juga harus diingat, kadang-kadang kita tidur jam 10, ada orang yang cukup tidurnya 8 jam, tapi bangun pagi kecapean. Kenapa? Karena kualitas tidurnya tidak baik. Jadi tidak hanya jamnya. Kenapa? Karena seringkali kita makan malam berat. Nah, pada saat kita tidur, habis makan kenyang langsung pulang tidur. Jadi tubuh kita tidur, tetapi semua sistem bisa dikatakan berusaha untuk istirahat, tetapi pencernaan kita tidak istirahat karena harus kerja. Kan makanan tidak ditunda untuk dicernakan gitu. Jadi ini yang terjadi adalah bangun pagi kita capek. Kenapa? Tubuh tidak bisa benar-benar beristirahat dengan baik karena perut harus bekerja keras sepanjang malam. Karena makan kita berat, apalagi makan yang tidak sehat ya. Semakin banyak junk food, semakin berat pekerjaan, semakin panjang proses kita punya pencernaan. Jadi ada banyak faktor sebenarnya. Jadi mungkin yang perlu Bapak perbaiki sekarang adalah sambil berusaha pelan-pelan supaya jam tidurnya bisa ideal, adalah dengan kegiatan fisik diperbaiki dan di luar ruangannya supaya ada paparan sinar matahari, termasuk juga untuk mengurangi makan malamnya. Supaya makan malam tidak larut dan kalau bisa makan malamnya yang lebih jadi lebih ringan ya. Jadi mungkin hanya dengan buah-buah seperti itu. Jadi makan 2 kali sudah cukup, Pak. Saya juga 2 kali sekarang. Walaupun kegiatan fisik saya berat, saya masih bisa 2 kali. Tetapi ingat sarapan paginya yang harus paling banyak, paling berat. Dan ternyata begini juga. Jadi itu yang saya lupa sampaikan. Untuk anak-anak sangat penting tidur cukup karena ada 2 hal untuk anak-anak. Pertama adalah untuk pertumbuhan mereka. Karena menentukan supaya seperti tadi saya sudah katakan bertumbuh. Jadi untuk anak-anak lebih penting karena mereka masih bertumbuh. Yang kedua, untuk memampukan mereka daya ingat mereka baik. Karena orang kurang tidur otomatis daya ingatnya akan berkurang. Sementara anak-anak mereka 2 hal ini yang penting kan, bertumbuh sama daya ingatnya karena mereka masih belajar. Jadi anak-anak sangat penting untuk cukup istirahat. Nah, untuk ibu-ibu ternyata ini berhubungan dengan penampilan mereka. Ada 2. Yang pertama adalah dengan kita tidur cukup, kita punya emosi lebih positif, lebih mudah gembira, lebih susah stres. Jadi kalau ada stres itu kita tidak akan langsung jatuh total gitu, masih bisa menghadapi, lebih kuat menghadapi. Nah, yang berikut juga adalah kita akhirnya nyamilnya semakin berkurang kalau orang cukup tidur. Jadi orang yang kurang tidur karena berhubungan dengan stres juga, lebih mudah stres, akhirnya lebih banyak nyamilnya, lebih banyak makannya. Dan ini biasanya antara nyamil dan makan malam. Karena kan sebagian besar kita, termasuk saya, terbalik, kalau saya stres saya tidak bisa makan. Tetapi sebagian besar orang biasanya semakin stres semakin banyak makannya. Jadi saya masih ingat waktu itu salah satu teman dekat saya waktu masih kuliah. Waktu badannya agak gemuk, saya bilang, lu happy terus ya. Mana? Kalau gue sudah gemuk artinya gue stres. Gitu. Jadi dengan cukup tidur tadi dikatakan bahwa ternyata tidak saja penampilannya lebih positif, ternyata juga mampu untuk menjaga pola makannya. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Mungkin ini juga Pak, bagi saya sendiri kalau tidur jam 10, jam 4 tuh pasti saya bangun juga.
Jadi kualitas tidur yang penting itu sebenarnya bukan kuantitasnya ya, tapi lebih ke kualitas. Kalau kita bisa tidur 8 jam, tapi sebenarnya cuma tidur ayam dan kita cuma tidak benar-benar bisa pules gitu, nyenyak ya. Kita tidak melewati masa REM atau pokoknya nggak karu-karuan jam tidurnya ya sama aja. Jadi yang dihitung sebenarnya pulesnya gitu loh Pak, nyenyaknya. Jadi kualitasnya. Jadi walaupun 6 jam kita bangun kan fresh. Perkara nanti siang Bapak sedikit ngantuk, memang tubuh itu pas lelah bisa diistirahatkan seperti Pak Elvin bilang tadi 15 menit. Ya, kita tidur, saya pernah tidur kecapean kan dalam perjalanan, saya cuma tidur 10 menit, bangun saya fresh banget loh. Saya pikir, kita memang tidur sebentar ini memang mengistirahatkan sebentar itu kita sudah pulih lagi tenaga kita. Jadi tubuh kita itu mampu gitu loh. Tuhan beri kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Tapi kita harus ikuti juga apa yang dibutuhkan. Saat kita kelelahan ya kita beristirahat. Saat kita memang kelaparan, kita belum sempat makan ya kita harus makan. Ada waktu-waktu yang Tuhan sudah pilih untuk kita itu memelihara tubuh kita, merawat tubuh kita. Jadi nggak masalah Pak itu, karena jam tidur Anda hampir sama dengan jam tidur saya Pak itu Pak. Dan puji Tuhan, ya kita tetap sehat kan Pak. Kalau ada kelelahan sedikit di siang hari, bolehlah istirahat 15 menit gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Bu Susi biasanya, Bu Susi Cahyo. Bu, saya mau tanya boleh Bu? Boleh, mari. Boleh, mari. Ya, begini ya. Saya kalau tidur nggak tentu sih, sekitar antara jam 11, jam 12 gitu kan. Tapi kalau saya coba tidur jam 10 pun, itu kadang-kadang subuh-subuh tuh saya bangun. Saya mau jam berapa tidurnya, tetap setiap malam itu bangun 2 kali buang air kecil. Pertanyaan saya, apakah itu normal? 2 kali bangun buang air kecil. Yang kedua, saya tuh tidur kalau yang kedua kali buang air kecil, habis itu tidur lagi tuh udah nggak nyenyak gitu. Jadi saya kayaknya masih terjaga, masih dengar suara-suara gitu kan. Tapi saya tetap paksain tidur gitu. Saya minta saran sebaiknya bagaimana untuk memperbaiki kualitas tidur saya. Saya udah coba olahraga, udah coba jemur matahari, tapi kayaknya nggak efek gitu ya. Tetap aja kualitas tidur saya seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya mau tanya sedikit lagi Bu Listini. Ibu kalau minum 1 hari biasanya berapa banyak, Bu? Ibu ukur enggak? Nggak pernah ukur sih Pak, cuman kemungkinan 7-8 gelas ada sih. 7 gelas lah rata-rata, karena pagi itu saya selalu usahain 3 gelas, minum 3 gelas pagi, karena saya tuh nggak begitu bisa minum banyak kalau habis makan. Jadi saya banyakin tuh di pagi hari, 3 gelas saya minum sebelum makan apapun. Nah nanti habis itu ya di antara jam makan saya akan minum 1 jam. Ya memang kadang-kadang lupa sih, tapi kayaknya sih rata-rata 7 gelas ada. Gitu Pak. Oke, untuk minumnya nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan yang ke berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, yang 9, yang hampir terakhir. Tapi sedikit yang saya mau bahas begini. Jadi untuk minum, kembali minumnya harus cukup dengan kebutuhannya ya. Kurang lebih kita sekitarnya rata-rata 2 liter sebenarnya untuk minum. Tapi itu juga bergantung dengan berat badan sebenarnya dan juga aktivitasnya. Tapi kurang lebih 2 liter lah. Dan minum usahakan cukup di siang hari di antara waktu makan, dan Ibu bilang tadi tidak bisa waktu makan, memang makan tidak boleh minum Bu sebenarnya. Itu gitu. Nah, tetapi kalau bisa Ibu untuk sebelum tidur 1 jam sebelum tidur sudah tidak minum lagi. Jadi itu membantu mengurangi untuk tidak tidak buang air kecil tengah malam. Saya tidur enggak bangun Bu, jarang saya harus bangun di tengah malam, gitu. Jadi kalau masih dalam keadaan sehat, kecuali sudah ada masalah ya, masalah dengan di pembuangannya,
Bisa jadi entah kantong tidurnya, apa kantong kemihnya, atau ada infeksi, atau ada masalah yang lain. Mungkin memang ada masalah. Ibu bisa cek ke dokter ya. Tetapi kalau dalam keadaan normal, salah satu yang bisa dilakukan adalah untuk minum cukup di siang hari. Ingat, jadi sebaiknya minum cukupnya dengan mulai siapkan botol khusus. Jadi ibu tahu berapa banyak. Karena kalau pakai gelas kan ngitungnya capek gitu. Ini 1, 2, lama-lama itu tadi 1 atau 2 gitu ya. Jadi pakai botol lebih mudah. Kalau contohnya ibu pakai minum yang 1 liter, ya kalau baru 1 kali, ibu tahu berarti masih belum 1 liter lagi gitu. Dan sebelum tidur sudah tidak minum lagi. Itu mudah-mudahan membantu. Untuk orang yang masih normal ya, biasa ini sudah sangat membantu. Karena seringkali kita tidak sadar pas haus, karena kurang minum di siang, malamnya, apalagi kalau habis makan malam banyak, kita minum banyak, ya otomatis waktu malam ya harus bangun. Dan kalau sudah terbangun memang untuk anak-anak tidak masalah. Tapi untuk orang tua biasanya yang gampang terganggu, biasanya sudah susah untuk tidur. Jadi mungkin itu yang saya bisa bagikan sekarang, Bu. Mungkin saya sedikit tambahkan ya, Vin. Mungkin Ibu itu pengaruh juga dari faktor usia. Jadi mungkin Bu kalau boleh tanya sekitar berapa Ibu usianya? Saya 50 tahun. Saya kalau mau tidur nggak pernah minum air sih Pak. Paling ya setelah kumur-kumur, setelah sikat gigi mau tidur itu, saya hanya minum 1 teguk aja. Nah, terus waktu saya bangun tengah malam buang air kecil itu, saya cuma minum seteguk juga karena kayaknya mulut kayaknya kering banget gitu kan. Karena tidur di kamar ber-AC ya. Kayaknya kering banget gitu. Jadi saya minum seteguk aja, nggak berani banyak-banyak gitu. Nanti yang kedua kali bangunnya yang subuh-subuh, sekitar subuh-subuh, itu juga sama, saya minum seteguk aja. Habis itu saya buang air kecil, terus saya usahain tidur lagi. Yang pertama kali buang air kecilnya itu saya agak gampang tidur lagi. Tapi yang kedua kalinya ini, saya agak susah tidur lagi gitu. Tapi saya paksain merem aja, saya paksain tarik napas panjang, saya dalam hati saya berdoa. Pokoknya berusaha nggak mikirin apa-apa, tapi tetap aja terjaga gitu, nggak pernah bisa lelap lagi tidurnya gitu. Dan itu setiap malam ya Bu ya? Iya, setiap malam. Ibu minum itu terakhir kalau misalkan dibuat, itu sudah Ibu minum itu misalkan 1 atau 2 jam sebelum tidur, paling malam? Ya, saya jadi makan malam itu sekitar kan jam 7, kadang sih agak telat sampai jam 8. Habis makan malam itu saya paling minum setengah gelas atau cuma 2 teguk gitu kan, supaya nggak seret gitu kan. Habis itu nggak minum lagi. Jadi saya paling banyak minum 1 gelasnya itu ya sebelum makan malam. Oke, habis makan malam saya udah nggak minum banyak lagi. Saya minum paling 2-3 teguk untuk ngelancarin makanan gitu aja. Nggak pernah minum banyak lagi setelah jam 8 malam itu nggak pernah minum banyak lagi. Oh, Ibu boleh coba dengan sedikit terapi ya. Jadi Ibu kalau di ini ambil posisi untuk di di dekat tembok gitu, mungkin di lantai juga boleh dikasih alas gitu ya. Terus Ibu pernah naikkan kaki enggak Bu? Naikkan kaki tapi posisinya 90 derajat. Jadi kaki diangkat persis tegak. Kalau bisa usahakan tegak lurus 90 derajat. Jadi berapa lama itu Bu? Sebentar aja, maksudnya ya 5-10 menit lah. Oke, pernah jadi coba sih, tapi memang nggak rutin. Nah, coba aja itu membantu juga, gitu. Jadi mungkin ada memang usia Ibu hampir sama saya, masih di bawah saya. Itu mungkin bisa dicoba Bu. Saya kadang juga kaki saya naikkan gitu, posisi tegak gini kan, maksudnya 90 derajat gitu. Itu membantu juga. Jadi kan kita kan seperti diangkat, apalagi kita wanita kan. Gitu. Dan mungkin karena Ibu di ruang ber-AC, mungkin AC-nya terlalu dingin juga bisa, Bu. Jadi mungkin kalau Ibu ada exhaust itu jauh lebih bagus sebenarnya daripada AC. Nanti kalau Ibu pakai exhaust itu akan beda. Karena saya sendiri sekarang malam itu saya jarang sekali nyalakan AC. Saya pakai exhaust dan itu membantu saya lebih nyaman tubuh saya. Karena AC itu sebenarnya kena di kulit.
ini otot ini sebenarnya kalau itu dingin, otot ini berusaha memanaskan dirinya terus, dia bekerja terus. Kadang kalau kita bangun, seperti kita kayak kecapean tubuh kita. Karena otot kita waktu kita tidur, otot kita ini sebenarnya dia bekerja, gitu. Jadi saat tubuh kedinginan itu otot berusaha bekerja supaya tubuh kita hangat. Tubuh kita tuh luar biasa, Tuhan itu baik. Tapi kalau misalkan itu kedinginan karena cuaca ini ya, karena apa alami, dingin secara alami, itu tetap beda dengan dingin yang dibuat dari air condition. Jadi memang mungkin Ibu coba aja kalau bisa itu dengan apa namanya digantikan itu, kalau enggak ya exhaust-nya air condition-nya jangan terlalu dingin. Karena kalau kita kedinginan kan kita bisa juga jadi buang air kecil terus juga Bu itu. Karena malam kan udah cukup dingin kan, mungkin ketambahan air condition AC itu jadi lebih cepat kita buang air kecil. Ya mungkin tipsnya itu aja Bu. Semoga nanti bisa membaik. Oke Bu, thank you Pak. Sama-sama. Ada yang lain yang mau bertanya? Saya di sini pas hujan Saya mau deras. tanya nih, tadi udah ditodong sama Andri nih. Ya, gimana Ci Susi? Kalau misalnya tidur kan, kalau malam tidurnya nggak dimatiin lampunya, apakah berarti melatonin tidak diproduksi atau bagaimana itu? Iya, melatonin kita. Jadi tidak maksudnya akan... kalau melatonin kalau cahaya lampunya nggak dimatiin, itu kalau katanya melatonin diproduksinya kalau cahayanya gelap ya. Itu berarti gimana kalau orang yang nggak bisa tidur dengan lampu gelap? Saya punya seorang teman, dia itu padahal pria ya, jadi udah bapak-bapak sekarang. Tapi dia itu tidak pernah bisa mati lampu kalau tidur. Dan dia memiliki jadi kesehatannya juga enggak prima ya, kesehatannya enggak prima, terus kemudian kulitnya juga kurang bagus, dia kayak kena vitiligo, jadi ada hal-hal yang terus wajahnya juga enggak bisa seger gitu. Jadi memang itu hormon itu memang diproduksi saat gelap. Jadi kalau memang itu terang terus-menerus, kita tidak bisa mendapatkan yang seharusnya gitu. Jadi yang bisa saya jelaskan cuma itu. Mungkin kita nanti bisa belajar lagi ya tentang hormon melatonin itu. Tapi yang saya ketahui dari teman saya itu, kawan saya itu, dia itu jadi kurang sehat. Jadi kalau kita ngelihat dia itu kayak nggak seger gitu loh. Dan kemudian dia ada autoimun. Jadi ya mungkin karena kurang sempurna ya dalam istirahatnya ya gitu. Jadi memang idealnya akan maksimal istirahat kita pada saat dia gelap. Jadi kalau kita lihat sendiri di alam, Tuhan kan tidak menciptakan sumber terang yang memang sekuat matahari untuk siang hari. Malam memang hanya redup-redup kan, bulan kalau muncul pun hanya redup. Dan memang dan salah satu juga yang dipraktekkan adalah untuk mereka yang tinggal di era 4 musim, pada saat summer ya, pada saat musim panas, di mana matahari ada yang sampai tidak pernah hilang sama sekali, mereka untuk tidur di sana selalu menggunakan horden yang tebal, ya, blinds istilahnya, yang sampai menutup supaya gelap gulita. Jadi memang itu salah satu yang yang kita bisa ketahui bahwa kita punya tidur tidak akan bisa maksimal dalam keadaan terang. Memang akan jadi kebiasaan. Ada banyak orang zaman sekarang yang kebiasaan dengan terang. Jadi makanya tadi yang saya sampaikan adalah bahas bersama-sama dengan keluarga. Perlu untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang ideal yang harusnya kita praktekkan. Dan mungkin ada salah yang kita sudah lakukan dan ambil keputusan sama-sama untuk mulai rubah pelan-pelan. Dan memang butuh waktu sekali gitu untuk bisa berubah tadi. Mungkin itu yang saya bisa bantu, Bu Susi. Oke, terima kasih Elvin, Andrini. Sama-sama. Baik, Pak Teddy minta bukunya ya, saya akan ketik ini, Why We Sleep judulnya. Why We Sleep oleh Matthew Walker. Saya lupa kemarin saya belinya berapa, tapi ini saya order lewat Amazon.
Pak, mau tanya lagi boleh Pak? Silahkan Bu. Pak, saya kalau tidur juga biasa gelap sih Pak. Dan saking saya sensitif kalau misalnya lagi tidur itu ya, kalau ada cahaya atau ada suara saya bisa terbangun. Jadi kalau yang saya bilang udah mulai subuh itu kan udah mulai ada cahaya ya, karena saya punya horden itu bukan yang tebal gitu. Jadi kalau ada cahaya matahari itu dia masuk. Saya tuh udah nggak bisa tidur lagi. Dan terus pertanyaan saya yang kedua, apakah penggunaan essential oil untuk enak tidur itu kan sekarang banyak tuh ya, seperti lavender gitu. Apakah itu baik ya? Apakah itu baik untuk kesehatan untuk jangka panjang? Apakah itu ada efek samping yang buruk atau tidak? Terima kasih. Oke, mungkin boleh saya bantu jawab ya Pak Elvin. Silakan. Jadi gini, aromaterapi itu bagus selama aromaterapinya itu memang dari tumbuhan yang aslinya ya, jadi bukan artifisial. Jadi yang benar-benar yang natural, yang aslinya gitu. Itu bagus dan itu cukup membantu. Jadi kalau kita mau beristirahat dengan nyenyak itu memang kita bisa dengan mandi air hangat, kita pakai aromaterapi, ya ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk membantu kita tidur nyenyak itu bagus. Boleh Bu, boleh dipakai Bu. Kita pakai itu apa namanya apa yang di ini humidifier ya, itu juga boleh dikasih aromaterapi. Saya sendiri juga pakai di rumah, kadang saya pakai juga dan itu membantu juga. Itu. Ada yang lain? Oke, thank you Bu. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Yang ini udah dijawab ya? Tunggu, saya harus konsentrasi juga ini bacanya. Ini maksudnya minum terbangun di jam 2 subuh hari apa yang baik. Nah, kalau dia bangun di jam 7 itu saya bukan anak saya buang kecil minum. Oke, mungkin secara sederhana mudah-mudahan saya dapat ini ya, dapat pengertian yang benar. Jadi memang ada anak-anak yang mungkin masih ngompol ya. Jadi yang tidak bisa bangun. Jadi kalau memang dibangunkan, kalau memang sesuai kebutuhan ya enggak apa-apa, tetapi sebaiknya memang tidak terbangun di tengah malam. Jadi itu tadi praktekkan bahwa untuk minum cukup di siang hari dan sebelum tidur minimal 1 jam. Sebelum tidur sudah tidak minum sama sekali. Saya sudah praktekkan itu dan saya sudah tidak ada masalah. Padahal saya juga sudah usia 50 tahun lebih. Saya punya gallbladder juga bermasalah karena saya sering-sering tahan buang air kecil waktu masih sekolah dulu atau masih muda gitu. Nah, tetapi setelah itu saya tidak ada masalah lagi. Jadi sebaiknya kalau tidak ada kebutuhan tidak perlu bangun ya untuk anak-anak. Kalau mereka tidak ada masalah dengan ngompolnya, berarti bisa sampai pagi ya sampai pagi aja. Terus lebih bagus memang tidak minum lagi. Kalau air seninya warna kuning waktu pagi hari itu biasa, karena selama 1 malam kan itu kita punya metabolisme tubuh masih berjalan, sehingga sampahnya harus dikeluarkan pada pagi hari. Jadi tidak masalah pagi hari kuning, karena memang apalagi kita yang tidur menggunakan AC, pasti kita akan dehidrasi, jadi otomatis akan kuning. Tetapi yang penting adalah sepanjang hari kita minum dengan cukup. Itu. Jadi yang penting diingat ada sepanjang hari itu kita minum cukup. Jadi nanti kita akan bahas khusus di pertemuan ke-9 mengenai kebutuhan minum dan bagaimana cara minum yang baik. Gitu. Jadi kalau untuk bangun mungkin tidak perlu dibangunkan. Kalau tidak penting ya gitu. Supaya tidak terganggu juga nanti dan kalau untuk ibu tadi kalau memang kalau sudah ada terang sedikit mulai terganggu juga. Jadi ibu yang pertama tadi coba untuk tidak minum sama sekali Bu ya sebelum tidur. Jadi walaupun ibu bilang tadi cuma setengah gelas setelah makan, usahakan sudah tidak minum sama sekali. Gitu. Tetapi yang kedua mungkin bisa ditambah juga hordennya.
supaya hordennya lebih tebal gitu, supaya tidak ada sinar yang masuk gitu. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Ya. Sudah cukup jelas ini bagi yang bertanya. Jelas. Terima kasih Jelas, Pak, ya. Bu. Sama-sama, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain, teman-teman yang lain? Sepertinya sudah cukup ya. Cukup ya? Ya. Oke, kalau sudah cukup, kita nanti akan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Pembahasannya adalah diet yang seimbang. Diet yang seperti apa, yang terbaik, yang seharusnya kita lakukan di dalam keluarga. Karena ini ada bukan untuk pribadi kita sendiri ya, tapi juga bagaimana kita mengaplikasikan di dalam keluarga kita. Nanti Pak Elvin akan memberikan tips-tipsnya. Bagaimana supaya anak-anak ini juga, anak-anak kita ini juga termotivasi untuk melakukan pola hidup sehat. Supaya mereka itu juga mau konsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, jadi ada tips-tipsnya. Dan Pak Elvin punya banyak tips untuk itu. Karena saya tahu Pak Elvin ini orang yang suka bergaul dengan banyak anak-anak ya, sering bikin jus juga di sekolah-sekolah. Jadi bagaimana caranya menarik minat anak-anak kita ini supaya mereka itu juga tertarik untuk mengikuti pola makan sehat. Jadi nanti 2 minggu yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan topik adalah diet yang seimbang ya. Tapi selain itu kita juga akan kita akan belajar juga, kita akan mengulang lagi beberapa yang sudah kita pelajari dan kita akan ada evaluasi. Jadi dari Zoom yang kita ikuti, kita akan mungkin bagi yang sudah melakukan bisa kasih testimoni ya untuk teman-teman yang lain. Jadi itu untuk memotivasi supaya kita sama-sama saling menopang ya, saling mendukung. Jadi kalau ada teman yang mengikuti kan kita jadi semangat juga untuk mengikuti. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, itu kita bisa berbagi juga. Jadi tadi kita udah buka dengan doa dan kita akan tutup Zoom ini dengan doa. Kita minta Pak Elvin untuk doakan kita semua. Semoga apa yang kita pelajari ini bukan sekedar wacana, tapi menjadi satu berkat yang bisa kita lakukan bersama keluarga. Jadi kita harus ingat kita lakukan bukan secara pribadi, tapi kita harus lakukan bersama dengan keluarga. Karena kita mau, bukan kita sendiri yang sehat, tapi seluruh anggota keluarga kita. Baik, Pak Elvin, mari kita sama-sama. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini kami kembali bisa belajar dan saling berbagi dan mengingatkan betapa pentingnya kami untuk menjaga tubuh yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dengan kehidupan bersama dengan keluarga kami. Dan kami belajar bahwa istirahat adalah salah satu bagian penting bagi kami untuk boleh hidup sehat dan bahagia. Apabila kami ingin mempraktikkan bersama dengan keluarga, biarlah Tuhan memberikan akal budi dan kebijaksanaan dari surga, agar kami bersama-sama bisa praktikkan perlahan-lahan di dalam keluarga kami dan kami boleh menikmati hasilnya. Dan kiranya dengan kesehatan yang kami dapatkan, ini boleh membantu kami berkarya lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh menolong sesama manusia dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada saat kami berpisah, biarlah berkat damai sejahtera surga boleh menjadi bagian kami masing-masing dimanapun kami berada, hingga 2 minggu ke depan nanti kami boleh kembali bertemu dan boleh membagikan kesaksian betapa besar kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di atas nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih untuk kehadiran kita semua di acara seminar kita pada sore hari ini. Jangan lupa 2 minggu yang akan datang kita akan bertemu lagi, kita akan melanjutkan bagaimana kita melakukan pola hidup sehat bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Pak Elvin akan bagikan tips-tipsnya. Baiklah, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Bu Andrini. Sampai ketemu lagi.